Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Nafisah dengan NIM 112. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Nafisah dengan NIM 11211111361. Saat ini saya akan em, mempresentasikan tentang pajak penghasilan pasal 22 dengan studi kasus dan analisanya. Tugas ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perpajakan dengan dosen Ibu Widya Stuti. Yang pertama, ada pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Berikut ada penjelasan pajak penghasilan pasal 22. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. PPh pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang dalam bidang impor dan bidang lainnya. Dan juga pungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, BUMN, atau BUMD kepada rekanan atau WP karena kegiatan impor atau pengadaan barang. Objek pajaknya adalah pembelian barang seperti komputer, mebel, mobil dinas, ATK, dan barang lainnya oleh pemerintah kepada wajib pajak rekanan penjual barang. Berikut adalah pengecualian objek pajak penghasilan pasal 222. Yang dikecualikan yang pertama, impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk atau PPN oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang ketiga, impor sementara. Jika pada waktunya impor, nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Yang keempat, impor kembali atau reimport, yaitu meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan pengerjaan dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kelima, pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, ada pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak meliputi bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya, bendahara pengeluaran, kuasa pengguna anggaran KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran yang jumlahnya paling banyak yaitu 2 juta rupiah, tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilainya sebenarnya lebih dari 2 juta rupiah. Selanjutnya, pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak meliputi badan usaha tertentu yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan tertentu yang dimiliki oleh BUMN yang jumlahnya paling banyak 10 juta rupiah tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilainya lebih dari 10 juta rupiah. Selanjutnya, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, pemakaian air dan listrik. Nah, pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, atau produk sampingan dari kegiatan usaha lain di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia. Pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusaha panas bumi dari wajib pajak yang menjalankan. Selanjutnya, pembelian bahan-bahan untuk keperluan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri atau ekspor manufaktur, yang jumlahnya paling banyak 20 juta rupiah tidak termasuk PPN, bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
Selanjutnya, pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Selanjutnya, impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Dan selanjutnya, pembayaran untuk pembelian barang sehubung dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Selanjutnya, pengecualian objeknya yaitu penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, agen tunggal, pemegang merek ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor yang telah dikenai pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Penjualan emas batangan oleh badan usaha kepada Bank Indonesia, dan yang terakhir pembelian gabah atau beras oleh perusahaan umum badan urusan logistik, perumbulok, atau badan usaha milik negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada tarif PPh pasal 22, yaitu dibagi menjadi dua, tarif umum dan tarif khusus. Tarif umum ini yaitu 1,5% dikali harga beli. Nah, ini tidak termasuk PPN. Dan ada notes, jika rekanan tidak memiliki NPWP, maka diberlakukan tarif 100% lebih tinggi. Tarif khususnya yang pertama atas impor, yaitu yang menggunakan angka pengenal importir atau API senilai 2,5% dikali nilai impor. Yang kedua, non-API, yaitu 7,5% dikali nilai impor. Yang ketiga, yang tidak dikuasai, yaitu 7,5% harga jual lelang. Nah, ini itu atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJBP, Bendahara Pemerintah, BUMN atau BUMD, senilai 1,5% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. Dan atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu kertas 0,1% dikali DPPP PPPN tidak final. Semen 0,25% dikali DPP PPN tidak final. Selanjutnya ada baja yaitu 0,3% dikali DPPP PPPN tidak final. Yang selanjutnya otomotif yaitu 0,45% dikali DPPP PPPN tidak final. Atas penjualan hasil produksi untuk penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final. Selain itu, penyaluran agen yang bersifat tidak final. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari perdagangan pengumpul ditetapkan sebesar 0,25% dikali nilai impor. Selanjutnya, atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API 0,5% dikali nilai impor. Nah, untuk asas penjualan sebagai berikut. Pesawat udara, kapal pesiar, dan sejenisnya, rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya, apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya, kendaraan bermotor roda 4, pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicles, multi-purpose vehicle, minibus, dan sejenis dengan harga jual lebih dari 55 miliar rupiah. Selanjutnya, pemungutan PPh pasal 22, yaitu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas objek PPh pasal 22 impor barang. Yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Selanjutnya, kuasa penggunaan anggaran KPA atau pejabat penerbit surat perintah pembayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Selanjutnya, badan usaha milik negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik, PT Perusahaan Gas Negara, PT Telekomunikasi Indonesia, atau lainnya. Yang kedua, bank-bank badan usaha milik negara berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya, seperti industri dan eksportir,
yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, dan yang industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang, batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang usaha izin pertambangan. Berikut ada penjelasan tentang pemotongan dan pelaporan. Menurut PMK nomor 231, PMK 03 tahun 2019, pasal 12 menyatakan bahwa instansi pemerintah tidak melakukan pemungutan PPh pasal 22 sehubungan dengan pembelian barang atas pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah. Bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilainya sebenarnya lebih dari 2 juta rupiah. Tarif pajak yang dipotong untuk PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian. Pelaporan pajak yang disampaikan ke KPP di mana wajib pajak terdaftar, SPT ini dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu SPT massa, yaitu yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Ada beberapa SPT massa yaitu PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, PPh pasal 4 nomor 2, PPh pasal 15, PPN, dan PPNBM, serta pemungutan PPN. Yang kedua, SPT tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada beberapa jenis SPT tahunan, yaitu wajib pajak badan, dan wajib pajak orang pribadi. Menurut aturan perpajakan pajak penghasilan pasal 22 bendahara, pemerintah memiliki batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak pada hari yang sama saat penyerahan barang dengan batas waktu pelaporan surat pemberitahuan massanya adalah tanggal 14 bulan berikutnya. Wajib pajak atau perusahaan swasta. Nah, ini yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang industri, semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Yang kedua, agen tunggal pemegang merek ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Selanjutnya, produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atau penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang selanjutnya, badan usaha yang bergerak di bidang industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara industri hilir. Selanjutnya, pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi kegiatan usahanya, yaitu misalkan mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, dan menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, dan sebagainya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 03 Tahun 2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Berikut adalah studi kasus untuk PPh pasal 22. Untuk penerapannya di sini ada kasusnya yaitu pada CV Berkat Nauli. Perhitungan PPh pasal 22 adalah pajak yang berhubungan dengan pengadaan barang yang termasuk dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 22 ini adalah pengadaan bibit tanaman buah-buahan oleh CV Berkat Nauli. Pajak penghasilan pasal 22 yang dipotong sebesar 1,5% dari pengadaan penjualan barang mulai dari 10.000 yang di atas 20.000. Pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan atas pembayaran atau penyerahan barang maupun kegiatan impor dan usaha di bidang lain atau penjualan barang mewah di CV Berkat Nauli. Berikut perhitungannya yaitu sesuai dengan 231 PMK 03 2019. Dengan rumus yaitu 1,5% dikali dasar dari pengadaan barang. Nah, PPh pasal 22 1,5% ini tidak termasuk PPN dikali dasar pengenaan pajak. Berikut adalah ada laporan dari CV Berkat Nauli yaitu tanggal keterangan debit kredit pada tanggal 11 bulan 8 tahun 2022 untuk penjualan barang sebesar 159 juta. Beban pemotongan PPh pasal 22 ini terutang perusahaan adalah 1,5% dikali 159 juta, yaitu 2.385 juta. Berikut adalah analisanya. Pemotongan PPh pasal 22 pada CV Berkat Nauli ini akan dikenakan pajak pada pengeluaran. Pengeluaran-pengeluaran ini seperti menjual bibit tanaman. Pemotongan PPh pasal 22 dikecualikan atas pembelian di bawah 2 juta rupiah.
Bendahara pengeluaran membuat kode e-billing dari website untuk PPh pasal 22 yang dibuat akan digunakan untuk melakukan penyetoran. Untuk pelaporannya sendiri, yang dipungut oleh bendahara pengeluaran tidak langsung dilaporkan. Bendahara pengeluaran membuat rekapan dari pajak penghasilan pasal 22 yang sudah dipungut atau dipotong dan disetorkan per tahun untuk diberikan dan dilaporkan kepada Bendahara Umum Daerah atau BUD atau bidang pengendaraan Badan Keuangan dan Aset Daerah. Sekian penjelasan dari saya tentang pajak penghasilan pasal 22. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.